Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari berbagai macam peristiwa mutasi. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana sel menghadapi peristiwa mutasi melalui mekanisme perbaikan DNA. Mutasi itu sebetulnya lajunya sangat tinggi ya, amat sangat tinggi. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa kita melihat di dunia ini mutan itu sedikit? Misalkan orang yang cacat itu jauh lebih sedikit daripada orang yang normal. Begitu juga hewan dan tumbuhan yang cacat itu jumlahnya minoritas. Padahal laju mutasi itu tinggi. Jawabannya adalah karena kehadiran mekanisme perbaikan DNA yang lajunya juga sangat tinggi. Bayangkan tanpa mekanisme perbaikan DNA akan banyak mutan yang dihasilkan. Karena sel tidak memiliki mekanisme untuk memperbaiki DNA yang telah rusak akibat mutasi. Namun laju mutasi sedikit lebih tinggi dari laju mekanisme perbaikan DNA, sehingga masih muncul beberapa mutan yang kemudian menyebabkan variasi genetik pada makhluk hidup. Sebetulnya ada berbagai macam mekanisme perbaikan DNA. Namun di video kali ini kita jelaskan 3 mekanisme yang umum saja. Mekanisme pertama adalah light dependent repair. Repair itu perbaikan ya, light dependent itu tergantung cahaya. Jadinya perbaikan ini tergantung cahaya, membutuhkan cahaya tampak agar perbaikan DNA dapat terjadi. Contohnya saja pada E. coli. Misalkan saja ya, kita punya E. coli, bakteri, kita kultur, kemudian kita radiasi oleh sinar UV. Kita ingat sinar UV itu merupakan radiasi non-pengion dan merupakan mutagen yang menyebabkan dimertimin. Pembentukan ikatan rangkap di antara dua timin yang berdekatan. Nah ini diradiasi sehingga membentuk ikatan seperti ini dan membentuk bonggol. Keberadaan bonggol ini akan menyebabkan enzim polimerase tidak dapat menjalankan fungsinya. Dan itu berbahaya sehingga nanti replikasi tidak dapat terjadi, transkripsi juga akan terganggu. Nah, bonggol ini ternyata dapat diperbaiki oleh bakteri. Kenapa? Karena bakteri memiliki enzim yang dinamakan fotoliase. Fotoliase ini dapat mengenali keberadaan dimertimin dan mengikat dimertimin ini. Namun fotoliase setelah menempel di dimertimin dia masih inaktif. Dia baru akan aktif ketika dia terkena cahaya tampak. Nah, ketika terkena cahaya tampak dia akan bekerja memotong ikatan rangkap di antara dua timin ini. Sehingga ikatan rangkap tersebut hilang dan bonggol dimer menghilang. Nah, setelah dia bekerja memotong dimertimin, kemudian enzim fotoliase akan lepas dan DNA kembali normal. Mekanismenya cukup sederhana ya. Kemudian ada juga excision repair, perbaikan eksisi. Eksisi itu pemotongan. Misalkan saja, nah di sini ada DNA. Kemudian DNA ini ada beberapa basa. Salah satu basanya adalah basa sitosin. Nah, basa sitosin ini ternyata mengalami deaminasi sitosin. Nah, ingat ya di video sebelumnya ketika sitosin kehilangan gugus amina melalui peristiwa deaminasi, dia akan berubah menjadi urasil. Nah, urasil ini berbahaya kalau dipertahankan sampai kejadian replikasi. Karena kalau tetap urasil di sini, maka replikasi akan mendatangkan bukan guanin, melainkan adenin. Nah, itu bahaya. Untungnya sel memiliki enzim yang dikenal sebagai glikosilase. Nah, glikosilase ini dapat mengenal basa-basa yang tidak normal, misalkan urasil. Nah, dia akan menempel di urasil ini. Kemudian dia akan melakukan aktivitasnya. Namanya saja glikosilase, ase itu enzim. Glikosil ini berasal dari kata glikosidik. Jadinya dia akan memotong ikatan glikosidik antara basa nitrogen dengan gula. Nah, ini kan backbone atau DNA itu kan di sini terdiri atas terdiri atas gula. Yang gula itu berikatan dengan basa. Nah, glikosilase dapat memotong ikatan antara basa dengan gula. Sehingga di sini akan terbentuk situs kosong di sini, ya. Glikosilase akan memotong, urasilnya terbuang sehingga di sini terbentuk site yang kosong dikenal sebagai AP site, titik AP, apurin apirimidin. Jadinya tanpa purin atau tanpa pirimidin. Selanjutnya daerah kosong ini
akan dipotong, ya. Dipotong, kemudian setelah dipotong dia akan kedatangan DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini akan seperti tugasnya mempolimerasi DNA sesuai template yang ada. Karena ini sudah dipotong dan dibuang, maka nanti polimerase akan membentuk basa nitrogen sesuai dengan basa pasangannya di sini. Nah, di sini kan guanin, ya, ini kan guanin. Maka polimerase akan menghasilkan sitosin di sini, membentuk sitosin. Setelah sitosin terbentuk, DNA polimerase berhenti, kemudian DNA ligase datang. Sama seperti replikasi, ya. DNA ligase akan menempel di sini sehingga celah ini akan tertutup. Begitu. Ini excision repair. Contoh lain excision repair adalah seperti ini, yang melibatkan enzim-enzim UVR. Misalkan ini, timin lagi, dimertimin. Kalau tadi di like dependent repair, perbaikannya kan tergantung cahaya, sehingga bakteri dapat memperbaiki dimertimin ketika dia terpapar cahaya tampak. Namun bagaimana kalau bakteri atau sel tadi di kondisi gelap? Apakah masih bisa diperbaiki dimertiminnya? Ternyata masih bisa melalui peristiwa excision repair yang melibatkan protein-protein UVR. Nah, ini misalkan, ya, ini ada dimertimin. Nah, keberadaan dimertimin akan dikenali oleh kompleks UVR AB ini. Ada UVR A-nya 2, kemudian UVR B-nya 1, membentuk kompleks seperti ini, kemudian nempel di dimertimin. Setelah itu ATP datang. Ketika ATP datang akan mengubah bentuk atau konformasi dari UVRB sehingga UVR A lepas. Sisanya di sini. Setelah itu UVRC akan datang ke kompleks ini. Fungsi UVRC apa? Fungsinya adalah membentuk celah di sini. Ya, nah, membentuk celah. Celah ini di antara dimertimin. Kemudian datanglah UVRD. Nah, UVRD ini fungsinya sebagai helikase. Dia akan datang kemudian mengambil segmen DNA di antara dua celah yang dibentuk oleh UVRC tadi. Jadinya ini dilubangi, kemudian setelah terbentuk lubang, UVRD bersama ATP akan mengangkut atau membuang segmen DNA di antara dua celah tadi. Setelah itu UVRB akan lepas. Setelah UVRB lepas, datanglah polimerase 1. Dia akan mensintesis segmen DNA sesuai template basa yang ada di sini. Sehingga membentuk DNA sesuai dengan basa yang ada di sini. Kemudian seperti tadi DNA ligase datang untuk menempel celah. Ini kan awalnya terbentuk, ya, DNA segmen baru, tapi di sini masih ada celah. Nah, DNA ligase akan datang akan menempel celah tadi sehingga terbentuk DNA yang sempurna lagi. Mekanisme lain adalah mismatch repair. Repair itu perbaikan, mismatch itu kan kesalahan pasangan. Maksudnya kesalahan pasangan apa nih? Kesalahan pasangan basa. Jadinya ketika ada DNA yang terdiri atas pasangan basa yang salah, sel itu juga dapat menyadari dan memperbaiki. Misalkan ini. Nah, ini di sini ada pasangan basa yang salah ini. G kok pasangannya sama T? G itu pasangannya sama sitosin dan T itu pasangannya sama adenin. Nah, ini si sel ini dapat menyadari kehadiran pasangan yang tidak sesuai. Nah, salah satu protein atau enzim yang menyadari mismatch itu adalah protein MUT-S. Nah, kemudian setelah MUT-S nempel di sini, dia akan diikuti oleh ini MUT-H sama MUT-L. Kalau MUT-S ini mengenali daerah yang ada basa yang tidak cocok, sedangkan MUT-H ini akan mengenali daerah yang ada metilasinya. Nah, ini ada metilasinya. Kenapa kok harus dikenali daerah yang metilasi? Karena di sini kan ada mismatch. Maka bahasa ini harus diperbaiki. Tapi kita harus tahu bahasa mana yang betul. Bahasa yang atas atau bahasa yang bawah. Bahasa yang betul adalah bahasa di DNA yang awal. Bukan DNA yang baru. Nah, untuk membedakan mana DNA baru dan mana DNA lama, kita lihat DNA itu sudah termetilasi atau belum. Kalau sudah termetilasi artinya itu DNA lama. Kalau belum termetilasi dia DNA baru. Nah, begitu cara membedakan DNA lama dengan DNA baru. Nah, kemudian setelah MUT-L sama MUT-H ini datang, kemudian nanti
mudah akan menempel di metil ini sehingga membentuk lekukan seperti ini. Selanjutnya di sini akan terpotong daerah-daerah di segmen-segmen DNA baru ini akan terpotong dimulai dari daerah yang tanpa metil. Di sini ada pasangannya ya, CH3 itu kan metil. Nah di sini nggak ada metil, wah ini dipotong ini, dipotong satu persatu sampai daerah yang tadi kesalahan bahasanya ada. Nah ini terpotong semua. Selanjutnya nanti akan disintesis DNA baru. Ini G, ini T-nya terbuang sehingga disintesis sitosin, sehingga pasangan basanya baru. Begitu. Ini mismatch repair. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana mekanisme perbaikan DNA terjadi. Demikian penjelasan saya. Di video selanjutnya akan kita bahas rekombinasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.